Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat jumpa lagi anak-anak siswa-siswi kelas 6 ya. Kita bertemu lagi bersama Pak Ali ya di mata pelajaran Akidah Akhlak semester 1 kelas 6 ya. Seperti yang kamu lihat di awal tadi bahwasanya untuk pertemuan kali ini yang akan kita pelajari adalah tentang kalimat thayyibah istighfar ya. Oke, sebelum kita mulai ya, kita awali dulu pertemuan kali ini dengan membaca basmalah bersama ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, mudah-mudahan apa yang akan kita pelajari ini ya mendapatkan ridho dan berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Oke, langsung saja kalimat thayyibah istighfar pada bab 1 ya. Apa itu kalimat thayyibah istighfar? Sebelum sampai ke pengertiannya, coba diperhatikan di sini ada gambarnya tentang apa ini? Dua orang anak sedang berkelahi, kemudian dua orang anak sedang bersalaman dan saling meminta maaf. Kemudian yang ketiga adalah gambar seorang anak yang berdoa dan memohon ampun kepada Allah. Jadi untuk penjelasannya, tiga gambar ini intinya adalah ketika kita melakukan kesalahan ataupun dosa, ya segera kita meminta maaf kepada orang yang bersangkutan atau kemudian kita memohon ampun kepada Allah dengan cara apa? Dengan cara membaca istighfar, membaca kalimat istighfar. Nah, kalimat thayyibah istighfar itu pengertiannya apa? Jadi istighfar adalah tindakan meminta maaf atau memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala yang dilakukan oleh umat Islam setelah melakukan dosa ataupun kesalahan. Nah, jadi kalimat istighfar ini diucapkan oleh orang yang habis melakukan kesalahan atau dosa. Ya. Sekarang, bagaimana bunyinya kalimat istighfar itu? Bacaan kalimat istighfar adalah Astaghfirullahaladzim, ya, yang artinya aku mohon ampun kepada Allah yang maha agung. Artinya aku mohon ampun kepada Allah yang maha agung. Ini menunjukkan bahwa kalimat ini ditujukan kepada Allah dengan tujuan memohon ampunan gitu. Oke. Untuk berikutnya, kalimat thayyibah istighfar ini ya tadi kan sudah dijelaskan ya di depan bahwasanya kalimat istighfar itu lafal bacaannya adalah astagfirullahaladzim. Nah, lebih afdol lagi manakala kalimat istighfar ini diucapkan dengan bacaan yang lengkap atau dengan lafal yang lengkap. Bagaimana bunyinya? Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Nah, bacaan kalimat istighfar yang lengkap ini artinya aku mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala yang maha agung, yang tiada Tuhan selain Dia, yang maha hidup, yang berdiri sendiri dan aku bertaubat kepadanya. Nah, di sini juga disebutkan bahwa kalimat istighfar ini, kalimat yang sudah kita baca tadi, tujuannya apa? Tujuannya adalah untuk mohon ampun kepada Allah, untuk bertaubat kepada Allah. Itu. Kemudian, kapan kalimat thayyibah ini diucapkan? Nah, yang pertama, kalimat thayyibah istighfar ini diucapkan ketika bersalah atau berdosa. Jadi ketika kita melakukan kekhilafan, ketika kita lupa, ketika kita melakukan dosa ya, sebaiknya setelah itu ingat kepada Allah dan memohon ampun kepada Allah dengan membaca kalimat istighfar. Kemudian yang kedua, ketika bertaubat atau memohon ampun kepada Allah. Nah, ini sudah jelas seperti yang di awal tadi bahwasanya kalimat istighfar itu adalah kalimat yang diucapkan untuk memohon ampun kepada Allah gitu. Jadi ketika kita memohon ampun kepada Allah, ketika kita bertobat, otomatis
kalimat yang harus diucapkan adalah kalimat istighfar gitu. Kemudian yang ketiga, waktu mengucapkan kalimat istighfar yang ketiga adalah ketika melihat seseorang yang berbuat salah atau dosa. Nah, tidak hanya ketika kita yang melakukan kesalahan, tetapi ketika kita melihat seseorang melakukan dosa ataupun kesalahan, maka sebaiknya kita juga mengucapkan kalimat istighfar. Kita juga ikut beristighfar, ya, karena kita sudah melihat suatu kejahatan atau melihat suatu dosa gitu. Oke, selanjutnya ketika melihat tempat-tempat maksiat, ini juga kita dianjurkan untuk mengucapkan kalimat istighfar atau melafalkan kalimat istighfar ini. Kenapa? Melihat tempat-tempat maksiat ini, contohnya misalkan melihat tempat yang biasa dipakai untuk berjudi atau apapun yang tempat itu biasanya dipakai untuk perbuatan dosa, ya, sebaiknya kita mengucapkan kalimat istighfar dengan tujuan semoga kita diampuni oleh Allah dan terhindar dari hal-hal yang semacam itu gitu, ya. Oke, saya lanjutkan untuk yang berikutnya. Tadi kan sudah disebutkan bahwa kalimat istighfar ini diucapkan untuk memohon ampun kepada Allah, untuk bertaubat kepada Allah, ya kan? Nah, sekarang apa itu taubat? Ya, apa itu taubat? Coba perhatikan gambar ini. Dari gambar ini, ya, disebutkan bahwa dia sedang melakukan ibadah, sedang melakukan sholat, dan sedang melakukan taubat atau mohon ampun atas dosa yang telah dia lakukan. Nah, taubat itu apa? Jadi, taubat adalah suatu tindakan atau perbuatan penyesalan atas dosa dan kesalahan yang dilakukan. Itu namanya taubat, ya. Jadi taubat adalah suatu tindakan atau perbuatan penyesalan atas dosa dan kesalahan yang dilakukan. Dia itu menyesal, ya, menyesal dan memohon ampun kepada Allah, itu namanya taubat. Nah, kemudian ada istilah yang namanya taubat nasuha, ya. Taubat nasuha. Apa itu taubat nasuha? Samakah dengan taubat? Taubat nasuha itu adalah taubat dengan sungguh-sungguh. Jadi istilah taubat itu kan memohon ampun kepada Allah atas dosanya, kemudian menyesal, ya kan? Menyesal dan memohon ampun kepada Allah. Nah, taubat nasuha ini maksudnya adalah dia benar-benar melakukan taubat yang sungguh-sungguh. Artinya dia tidak akan mengulanginya lagi. Itu namanya taubat nasuha. Ya, ciri-cirinya bagaimana? Ciri-cirinya dia itu menyesal atas perbuatan yang dilakukan. Yang kedua, dia itu memohon ampun dengan sepenuh hati, ya. Kemudian yang ketiga, dia itu berjanji tidak akan mengulanginya lagi. Kemudian berikutnya mengisi hari-harinya dengan kegiatan yang baik dan amal soleh. Jadi itu ciri-ciri orang taubat nasuha. Jadi benar-benar dia itu bertobat dan tidak akan mengulangi kesalahan yang telah ia perbuat sebelumnya. Itu namanya taubat nasuha. Ya, itu. Sekarang kita lanjutkan pembahasan selanjutnya mengenai rendah hati dan pemaaf. Jadi rendah hati itu apa? Rendah hati itu sama dengan tawadhu, yaitu sikap menyadari keterbatasan kemampuan diri dan ketidakmampuan diri, sehingga seseorang tidak menjadi angkuh dan tidak pula sombong. Itu namanya rendah hati. Maksudnya, dia itu merasa tidak mampu, dia itu merasa dirinya itu rendah di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala dirinya itu merasa tidak ada apa-apanya. Makanya dia itu bisa terhindar dari sifat sombong. Rendah hati itu lawan kata dari sombong. Bedanya apa?
Kalau orang sombong, dia itu merasa dirinya paling mampu, ya, membanggakan dirinya. Nah, itu orang sombong. Kalau rendah hati, dia meskipun mampu, dia merasa tidak mampu. Nah, di hadapan Allah, orang rendah hati, ya, atau tawadu itu merasa dirinya tidak mampu. Sehingga dia itu benar-benar terhindar dari sifat sombong. Kemudian yang kedua ada sifat pemaaf. Pemaaf berarti orang yang rela memberi maaf kepada orang lain. Jadi udah jelas kalau orang pemaaf itu orang yang suka atau orang yang rela memberi maaf kepada orang lain. Sikap pemaaf berarti sikap suka memaafkan kesalahan orang lain tanpa sedikit pun ada rasa benci dan keinginan untuk membalasnya. Jadi tidak ada rasa pengen balas dendam, itu tidak ada. Itu pemaaf. Kemudian yang selanjutnya, ciri-cirinya orang yang rendah hati dan pemaaf itu gimana? Tadi udah jelas ya. Dia tuh ciri-ciri orang yang rendah hati itu kan tadi tidak sombong, ya kan? Dia tuh tidak suka berambisi jadi orang yang terkenal. Meskipun dia tuh mampu, ya, dia tuh tidak akan membangga-banggakan dirinya bahwa dirinya mampu. Meskipun dia tuh hebat, dia tidak akan membangga-banggakan dirinya di hadapan orang lain, ya. Itu kalau dia sampai membangga-banggakan dirinya itu kan namanya sombong, bukan rendah hati namanya, gitu. Kemudian ciri orang yang rendah hati yang kedua adalah menjunjung tinggi kebenaran dan bersedia menerimanya. Atau bisa dikatakan orang yang rendah hati itu biasanya orang yang sportif dan jujur. Ya kalau benar ya benar, kalau salah salah, ya. Itu orang yang rendah hati. Dia tidak suka membanggakan dirinya, tidak suka jadi orang yang terkenal dan sebagainya gitu. Kemudian orang yang rendah hati itu juga tidak segan dan malu bergaul dengan orang fakir miskin, bahkan suka membantu mereka, ya. Jadi orang yang rendah hati itu tidak pilih-pilih teman dalam bergaul, meskipun temannya itu dari golongan orang yang tidak mampu, ya. Dia itu tidak akan pilih-pilih teman seperti itu. Siapapun dia, Kak, dia mau berteman dengan mereka, ya. Bahkan orang yang memiliki sifat rendah hati itu suka membantu mereka. Itu ciri-ciri orang yang rendah hati. Kemudian ringan tangan dalam membantu orang lain. Nah, itu juga. Kemudian tidak merasa berat dan berterima kasih atas kebaikan orang lain dan tidak pula keberatan memaafkan orang lain. Nah, itu adalah beberapa contoh ciri-ciri orang yang rendah hati dan pemaaf, ya. Oke, selanjutnya ketika kita sudah mempelajari tentang kalimat thayyibah istighfar ini, kemudian membiasakan diri membaca kalimat thayyibah istighfar setiap hari, ya, maka hikmah yang dapat kita peroleh dari membaca kalimat istighfar ini apa saja? Yang pertama, hati kita akan menjadi tenang, ya. Kemudian dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang berikutnya, diberi kelapangan rezeki dan selalu memiliki sikap rendah hati dan tidak sombong. Nah, diceritakan juga bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, itu kan mendapat gelar Al-Maksum. Maksudnya gelar Al-Maksum ini kan pemberian dari Allah Subhanahu Wa Taala. Maksudnya apa? Bahwa Rasulullah itu dijamin terhindar dari salah dan dosa, ya. Kemudian apa tujuan Rasulullah mengucapkan kalimat thayyibah istighfar ini? Padahal beliau kan sudah dijamin oleh Allah terhindar dari perbuatan dosa dan maksiat. Nah, tujuannya apa Rasulullah? Yang pertama adalah untuk berzikir, ya, senantiasa berzikir dan mengingat Allah Subhanahu wa taala setiap waktu. Kemudian yang kedua sebagai tauladan kepada umat-umatnya agar mereka mengikuti apa yang telah dilakukan oleh Rasulullah. Bahkan
ini Rasulullah sendiri yang sudah terjamin terhindar dari dosa ya, membaca istighfar itu sampai 100 kali setiap hari, apalagi kita yang setiap hari melakukan dosa dan kesalahan gitu loh ya. Tujuannya seperti itu. Oke, jadi ini materi singkat dari saya tentang kalimat istighfar. Tentunya masih banyak kekurangan, jadi silahkan nanti dibuka referensi yang lain ya mengenai kalimat istighfar ini. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari hari ini mendapat ridho dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, dan bisa dipahami apa yang saya sampaikan ini dengan mudah ya. Oke, untuk mengakhiri pertemuan kali ini, mari kita baca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya, terima kasih dan kita lanjutkan di pertemuan berikutnya. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.